Ya, ada seorang laki-laki yang hijrah itu karena perempuan. Ya, namanya. Dan itu udah salah ya, dari niatnya udah salah. Makanya Rasul kaitkan niat ini dengan perempuan di awal Rasulullah SAW itu hijrah. Tapi perbuatannya kan baik ya kan, Bu ya. Hijrah itu kan baik. Baik, tapi dia hijrahnya itu niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Jadi tergantung niat gitu ya. Nah, dari ayat ini mengambil pengertiannya bahwa betapa urgen ya, betapa pentingnya ya niat ini dalam setiap amal kita. Ya, niat itu makanya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Itu juga populer ya di masyarakat ya, yang mengatakan segala hal itu tergantung niatnya. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Haja Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM Sotsuresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AM dalam apa hubungan. Siang Madinah siang. Kembali kita hadirkan program spesial Oasis, obrolan seputar Islam. Dan di 2024 ini kita dengan narasumber kita yaitu Ibu Haja Isnaini Burhanuddin LC sebagai narasumber kita di setiap minggunya, dan tentunya kita akan membahas dengan tema-tema yang menarik. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai tentang niat. Sebelumnya kita coba sapa dulu nih narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Feb. Sehat Bu? Setelah sekian lama kita kembali lagi ya Bu, yang ngobrolin mengenai seputar Islam lah ya, pembelajaran seputar Islam gitu. Nah di hari ini mengenai niat tuh ya Bu ya, tentang niat. Niat ini kalau secara umum ini ya, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah gitu ya Bu ya. Tapi Pebi juga pernah baca nih, niat ini katanya tuh gak ada definisi khusus untuk niat ya Bu ya. Karena itu banyak ulama juga yang memberikan makna niat secara bahasa gitu ya Bu ya. Kalau secara hadisnya gimana tuh Bu? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di setiap buku hadis itu, hadis ini adalah hadis yang pertama gitu ya. Dalam setiap buku hadis itu, kenapa? Karena niat ini adalah hal yang paling urgen dalam beramal. Kayak di dalam hadis yang pertama itu Rasulullah SAW sangat mementingkan sekali tentang niat, sehingga Rasul sebutkan dalam beberapa buku hadis ya, itu diletakkan di hadis yang pertama. Dalam hadis tentang niat ini ya, Rasulullah SAW ya bersabda, yang diriwayatkan oleh Umar ya. Umar ini adalah sahabat Rasulullah, sahabat terdekat Rasulullah SAW ya. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW ya bersabda, innamal a'malu binniyat ya, setiap amal itu ya harus ya, innamal a'malu, setiap amal itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap manusia itu harus sesuai dengan amal dan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi sesuai. Kalau dia hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu hijrah. Kalau dia niat hijrah, maka dia akan dapatkan hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, kata Rasulullah SAW. Kalau dia berniat ya hijrahnya itu karena dunia dan isinya, awim ra'atin yang kihuha, kata Rasul,
atau perempuan yang ingin dia dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia hijrah, dia niat yang dia hijrah itu ya seperti apa yang dia niatkan. Nah, ini sebenarnya ada asbabul wurudnya kenapa hadis ini turun, kenapa niat itu dikaitkan dengan hijrah. Ya, ada seorang laki-laki yang hijrah itu karena perempuan. Ya, namanya. Dan itu udah salah ya, dari niatnya udah salah. Makanya Rasul kaitkan niat ini dengan perempuan di awal Rasulullah SAW itu hijrah. Ya, ada namanya Ummu Qais. Ya, Ummu Qais ini seorang perempuan yang cantik. Ya, ada seorang laki-laki yang ingin meminangnya. Akhirnya Ummu Qais menolak karena dia ingin hijrah bersama Rasulullah SAW. Tapi karena Ummu Qais hijrah, ya, maka muhajir ya disebut dengan seorang sahabat juga yang digelar dengan muhajir Ummu Qais. Dia hijrah karena Ummu Qais. Jadi Ummu Qais hijrah bersama Rasulullah dan menolak menikah dengan seseorang yang ingin dinikahinya ini. Tapi sehingga laki-laki ini hijrah bukan karena hijrah bersama Rasul gitu ya, tapi dia hijrahnya karena ingin menikah dengan Ummu Qais. Tapi perbuatannya kan baik ya kan Bu ya, hijrah itu kan baik. Baik, tapi dia hijrahnya itu niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Jadi tergantung niat gitu ya. Jadi hijrahnya itu karena perempuan, dia ingin menikahi Ummu Qais ini. Ya, sehingga dia hijrah karena Ummu Qais hijrah, dia hijrah bukan karena Allah. Makanya saat itu dia digelar dengan muhajir Ummu Qais. Nah, dari ayat ini mengambil pengertiannya bahwa betapa urgen ya, betapa pentingnya ya niat ini dalam setiap amal kita. Ya, niat itu makanya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Itu juga populer ya di masyarakat yang mengatakan segala hal itu tergantung niatnya. Niatnya mau apa dulu nih gitu ya. Nah, kalau dari penjelasan Ibu tadi nih ya, tindakan tersebut itu merupakan bagian dari sebuah ibadah atau bukan sih? Iya, jadi kalau sudah begitu ya niatnya yang tadi ya, itu bukan sebuah ibadah atau gimana tuh Bu? Iya, makanya dia kembali sebenarnya niat itu ya, dari syarat niat itu ya. Pertama yang kita bisa ambil dari hadis itu pertama adalah syarat niat. Jadi setiap amal itu ya harus ada niatnya. Ya, harus ada niatnya. Kalau misalnya kita ingin melakukan ibadah tapi nggak ada niatnya, maka dia tidak akan dihitung sebagai sebuah ibadah dan dia tidak akan mendapat pahala. Gitu. Jadi kalau seandainya kita berniat di awal, karena memang syarat niat itu di awal ibadah dan itu juga di hati, bukan harus dilafazkan. Misal, saya mau niat gitu ya, saya mau niat bantu Febri, saya sebutkan, ya nggak penting harus disebutkan. Makanya di beberapa buku fikih ya, itu ada perbedaan pendapat apakah niat itu dilafazkan atau tidak gitu ya. Oh gitu. Iya, makanya ada usolli, ada yang nggak pakai usolli. Nah itu perbedaan dalam di mana itu apakah niat itu dilafazkan atau tidak. Nah itu perbedaan. Tapi yang wajib adalah adanya keharusan niat di awal kegiatan ibadah. Di setiap ada amal, di awalnya itu ada ibadah. Nah itu tadi ya, kalau misalnya tadi Febri tanyakan gimana itu kalau seandainya dia memang hijrah, padahal hijrahnya baik. Ya itu tadi sebenarnya bukan hijrahnya dia niatnya baik, tapi ya kan dia niatnya karena ingin menikahi Ummu Qais ini, kemudian dia hijrah gitu. Nah pada akhirnya ya kembali dia memperbaharui niat. Kita ada ya tajdidun niat itu memperbaharui niat kita. Misalnya tadi kan Febri lupa tadi mau ke sini tuh niatnya apa gitu ya kan. Oh saya niat ke sini nih harus ada cari uang nih gitu. Harus dibarengin apa sih harus yang bisa dapat ibadah di niat kita ini. Oh saya ini kesini nanti ada dakwah yang mau saya sampaikan. Itu gitu, jadi kan bernilai ibadah. Ibadah karena berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu kan ibadah. Jadi tiba sampai sini misalnya, Febri udah sampai duduk di sini bersama. Oh ini saya mau menyampaikan dakwah nih. Nah ini ibadah. Nah,
akhirnya Febri berniat gitu. Oh, saya ini duduk di sini untuk menyampaikan amal. Oh, jadi bagus tuh berarti ya. Kalau kita sudah tahu manfaatnya nih, oh jadi aku niatkan ini untuk ini deh gitu. Jadi kan ada amal di situ, ada ibadah dan pahala di situ gitu ya. Kemudian misalnya ketika nanti ya besoknya gitu ya, kalau misalnya Febri mau melangkahkan kakinya dari rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, saya ini bantu suami, bukan kewajiban loh gitu ya. Saya ini bantu suami gitu ya, karena kita bersedekah sama suami, karena ini bukan kewajiban kita mencari nafkah gitu ya, tapi ingin bantu suami, dan ini juga ibadah. Nah, itu niat kita Bismillah, ini ibadah. Sehingga setiap langkah kita itu dihitung ibadah gitu. Nah, itulah niat itu harus kita perbaharui setiap waktunya. Karena apa? Setiap kebaikan itu pasti ada cobaannya. Ya, setiap kebaikan yang kita ingin niatkan itu pasti akan dicoba. Ini ikhlas nggak nih? Ya, makanya Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, setiap ya pekerjaan itu adalah perintahnya. Wa ma umiru, tidaklah Allah perintahkan ya setiap ibadah yang kita lakukan ini adalah liya'budullaha, ibadah pada Allah. Jadi setiap kegiatan yang kita ingin lakukan harus kita gandengkan dengan ibadah, agar jangan ketika kita melakukannya itu melenceng kepada hal-hal yang maksiat. Nauzubillah. Karena Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Allah menciptakan kita ini semua adalah untuk beribadah, kan? Gitu. Tidak ada seseorang pun, bukan hanya manusia saja Allah ciptakan, tapi juga jin, gitu ya. Allah ciptakan kita ini ya tujuannya agar kita beribadah sama Allah gitu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Jadi kita dalam kegiatan kita pun harus kita gandengkan ibadah itu dalam kegiatan hidup kita. Berarti kita harus berniat demi ibadah, gitu. Ini ibadah harus kita perbaharui niat kita gitu ya. Perbaharui kenapa? Terkadang gitu ya kita akan dicoba. Cobaan ini harus ada gitu. Kenapa? Setiap manusia pasti ada cobaannya. Ya, setiap manusia pasti ada cobaan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 juga Allah sebutkan, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah, ya, kalian itu dibiarkan tanpa ada cobaan. Jadi cobaan itu tujuannya agar kita tersaring apakah kegiatan yang kita lakukan, amal di setiap yang kita lakukan itu ikhlas apa enggak. Itu disaring, itu tujuannya. Nah, makanya jangan rasa kita nggak adanya saya lakukan, kalaupun kita berniat atau tidaknya nggak adanya yang diberikan Allah ini balasan. Jangan lupa hadis Rasulullah ketika ada 3 orang yang terjebak di gua, gitu ya. Mereka itu ada 3 orang terjebak karena mereka ingin melakukan perjalanan bertiga. Kemudian ada hujan, kemudian mereka berteduh dalam sebuah gua. Tiba-tiba ya ketika mereka sudah masuk dalam gua itu, ini hadis Rasul ya, hadis sahih dalam buku Riyadhus Shalihin ya. Dalam buku Riyadhus Shalihin itu dijelaskan oleh Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, hadis sahih juga. Itu ketika mereka berada di dalam gua karena hujan lebat, akhirnya tertutup pintu gua itu. Gitu aku pernah dengar tuh. Ya, itu ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ini kita harus keluar, gitu ya. Mereka ada salah seorang di antara mereka mengatakan, nah kalau seandainya ada di antara, mungkin bisa saja disebabkan kebaikan kita ya ikhlas, Allah mau bantu kita, gitu ya. Coba kalian pikirkan, ada nggak kira-kira satu amal yang yang ikhlas karena Allah, yang betul-betul yang bisa saja mungkin dengan ibadah, dengan amalan tersebut kita terbebaskan gitu, kata salah seorang di antara. Mereka tuh saling memikirkan sehingga ada seorang mengatakan, oh saya ingat, saya punya orang tua, ya. Saya punya orang tua yang memang sudah tua, renta, ya. Suatu saat saya memang pekerjaannya memerah susu gitu ya, memerah susu.
saya juga punya anak-anak dan istri yang harus saya kasih nafkah juga gitu. Tapi sebelum saya berikan susu ini, saya belum berikan kepada anak-anak saya. Jadi dia mengutamakan orang tuanya daripada anak-anak dan ini. Suatu saat ya, ketika kebetulan dia mengembalakan itu agak jauh, gitu ya. Agak jauh sehingga dia terlambat memberikan susu perahannya itu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tertidur, gitu. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun tapi nggak bangun, gitu ya. Padahal anaknya memang lagi kelaparan di rumah, gitu. Saya tunggu dan itu memang saya ikhlas, gitu. Sampai saya berikan minum kepada orang tua saya ini berdua, kemudian saya baru balik dan memberikan susu ini kepada anak-anak saya. Tiba-tiba batu itu bergeser sedikit. Nah itu dari situ kita ngerasakan memang dari pelajaran kisah ini bahwa tidak ada kebaikan itu yang tidak dibalas oleh Allah, tapi syaratnya ikhlas. Ya. Hal jazau ihsan ilal ihsan dalam surah Ar-Rahman disebutkan oleh Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan ilal ihsan, kata Allah, akan dibalas Allah dengan kebaikan. Akan diperhitungkan. Iya, itu subhanallah. Ini satu kisah. Sebenarnya dari 3 itu, ya dari 3 sahabat ini sampai mereka 3 orang yang berada dalam gua ini sampai memang betul-betul mereka bisa keluar. Ada 3 itu ya. Salah satunya itu, yang kedua ada seorang laki-laki yang keduanya itu dia bilang saya ada satu perbuatan saya atau amal saya yang memang saya ikhlas, betul-betul ikhlas. Saat itu katanya dia mau berzina, ya dia mau menzinai seorang perempuan yang cantik gitu ya, sudah hampir gitu ya. Tapi orang perempuan ini mengatakan belum halal karena belum dihalalkan oleh Allah. Jangan kamu lakukan ini karena ini bukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Sampai padahal saat itu sudah memang mau gitu ya, sudah hampir saja gitu, tapi dia diingatkan oleh perempuan ini sehingga dia dengan ikhlas meninggalkan perempuan ini gitu. Akhirnya itu juga terbuka pintunya. Padahal itu perbuatan yang sungguh keji kan kalau dipikir-pikir. Iya, tapi karena dia ikhlas dan tidak mau melakukan lagi. Iya, tidak akan melakukan ini kan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, bukan perbuatan baik kan? Artinya bukan hanya perbuatan baik saja, tapi ketika kita meninggalkan kemaksiatan, perbuatan buruk pun diganjar sama Allah. Iya. Artinya kita misalnya berada dalam kemaksiatan, tapi karena kita ingat Allah, gitu ya, akhirnya kita meninggalkan kemaksiatan itu. Nah, ini kan juga dua ya, hal yang bertentangan sebenarnya, kebaikan dan kemaksiatan. Melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu kalau kita lakukan dengan keikhlasan, ya maka Allah akan balas dengan keikhlasan, kebaikan tentunya. Nah ini subhanallah ya Feb. Jadi luar biasa memang kenapa hadis ikhlas itu disebutkan di setiap kitab hadis itu ada di kitab atau bab yang pertama. Apakah itu bab buku hadis Riyadhus Shalihin atau buku hadis An-Nawawi atau buku hadis yang lain, itu memang menempatkan ikhlas itu, niat yang ikhlas itu di awal. Ya, karena apa? Karena akan berkaitan dengan amal-amal yang lain. Oh, jadi berarti ini niat ini berfungsi sebagai pembeda amalan dong ya kan Bu? Pembeda amalan kita gitu. Ya, jadi amal ya. Kita kan niatnya, oh ini saya mau niatnya apa, gitu ya. Makanya di setiap ibadah pun, ibadah yang wajib gitu, itu niat itu bukan hanya apa, tapi rukun yang pertama. Ya. Rukun itu sebenarnya harus kita lakukan. Kalau rukun itu kita tidak lakukan, maka ibadah kita tidak diterima, kan gitu. Itu rukunnya. Baik di sholat, baik di puasa, baik di haji, itu rukun yang pertama itu adalah niat. Jadi gitu ya, niat ini dilakukan bersama dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Iya. Tapi memang sebelum kita melakukan ibadah itu harus kita niatkan bebarengan ya, harus pertama di awal. Kita di awal. Awalnya niatnya dulu apa nih gitu. Iya, niatnya.
Baik, menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini. Tapi kita harus break sejenak dulu Bu, nih ada iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi, sahabat Sat FM tetap bersama kami di Oasis. 102.6 Sun FM.